laki-laki itu suka diskusi, perempuan itu suka eksekusi. Laki-laki itu selalu merasa tahu, bahkan merasa sok tahu, tapi perempuan itu suka cari tahu. Itulah kenapa perempuan itu memiliki ciri tukang kepo, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Diana. Diskusi. Laki-laki kalau duduk itu mau berapa jam pun nyaman dia. Mau sampai ayam berkokok juga. Tanya Pak Theo itu, mereka suaminya Ibu Sisil, Pak Ansel, Pak Helpi, mereka itu Ardus. Kalau mereka sudah duduk dengan gelas, tidak perlu katekesi, tidak perlu rekoleksi, karena sudah beriman. Padahal hanya sok saja, belum tentu beriman. Nah, ini juga orang-orang ini seolah-olah merasa lebih tahu dari Yesus tentang kenyataan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Laki-laki itu suka diskusi, perempuan itu suka eksekusi. Laki-laki itu selalu merasa tahu, bahkan merasa sok tahu, tapi perempuan itu suka cari tahu. Itulah kenapa perempuan itu memiliki ciri tukang kepo, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Diana pada 2 hari lalu ya. Ketika saya bertanya, mengapa Maria Magdalena itu nekat sendiri pergi melihat Yesus yang sudah dikubur, padahal sudah ada berita dan isu kalau mayat Yesus dicuri orang dan dibayar pakai uang. Dia tidak takut untuk dianggap sebagai pencuri atau berselingkuh dengan Yesus, tapi dia justru ingin melihat Yesus yang ada di kubur tetapi tidak melihat apa-apa. Romo Cece, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. 2 orang murid ke Emmaus berdiskusi sampai Yesus pun samperin mereka. Mereka tetap merasa bahwa mereka itu lebih tahu dari Yesus. Ketika Yesus bilang, "Apa yang kamu percakapkan di jalan?" Lalu mereka sergap, "Kau nih bodoh, pura-pura tidak tahu. Kau tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem selama ini." Padahal aktor utamanya kan Yesus. Tidak mungkin Yesus itu tidak tahu. Tapi inilah gaya laki-laki, sok tahu. Ya, mungkin juga gaya ini sering kita pakai dalam iman. Bapak-bapak kadang-kadang merasa sok lebih beriman ya, sehingga tidak perlu katekesi, tidak perlu rekoleksi karena sudah beriman. Padahal hanya sok saja, belum tentu beriman. Nah, ini juga orang-orang ini seolah-olah merasa lebih tahu dari Yesus tentang kenyataan. Lalu Yesus pura-pura tanya, "Emang apa sih itu?" Lalu mereka mulai menjelaskan. Ternyata mereka sendiri itu tidak mengerti apa yang mereka jelaskan. Buktinya apa? Ketika sudah sampai, mereka ajak Yesus untuk nginap, dan Yesus menjelaskan kepada mereka tentang segala hal, baru mereka mengerti lagi apa yang mereka omong. Itulah ciri orang yang sok tahu. Makanya Bapak Ibu, ya hati-hati dengan bapak-bapak. Ini bahasa ini juga saya dapat dari Veronica Tan, Wakil Menteri Perempuan dan Pemberdayaan Anak. Waktu Hari Kartini itu mereka diwawancarai di salah satu channel YouTube bernama Total Politik. Jadi yang diundang itu Veronica Tan dan Niluh Putu, Wakil Menteri Pariwisata, kan bicara tentang Hari Kartini. Lalu Veronica Tan mungkin berangkat dari pengalaman hidup, dia mengatakan laki-laki itu selalu merasa tahu, bahkan sok tahu, padahal banyak tidak tahunya. Terus
Niluh ini bilang, perempuan selalu dianggap tidak pakai logika, hanya pakai perasaan. Padahal kita perempuan selalu pakai dua-duanya. Benarkah? Benar atau tidak? Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Bapak-bapak ini kenapa kita laki-laki ini suka berdiskusi walaupun kita tidak tahu? Kenapa? Jujur saja, Pak Heri. Kenapa kita suka sekali berdiskusi? Laki-laki kalau duduk itu mau berapa jam pun nyaman dia. Mau sampai ayam berkokok juga. Tanya Pak Theo, itu mereka suaminya Ibu Sisil, Pak Ansel, Pak Helpi, mereka itu Ardus. Kalau mereka sudah duduk dengan gelas sedikit di tangan, mau sampai jam berapa? Oke. Dan tidak pernah kehabisan bahan, tidak tahu apa saja bahannya. Apalagi ini kami orang Manggarai, kalau sudah duduk banyak sekali bahannya. Padahal orang yang sama yang duduk bersama, tapi macam tidak habis-habis bahannya. Kalau di Manggarai itu orang yang namanya tukang bora itu. Cerita yang pokoknya yang penting lama saja. Tapi giliran kita doa rosario, sharing kitab suci, misa, tidak mau lama-lama, maunya cepat-cepat ya laki-laki. Tidak tenang dia di gereja. Kenapa begitu? Ya tanya kepada diri masing-masing. Nah, saya mau tanya itu, kenapa laki-laki suka diskusi? Karena secara natural, laki-laki itu diciptakan dengan berpikir panjang, berperasaan pendek. Itu logikanya, naturalnya. Sementara perempuan itu dengan perasaan panjang, pikiran pendek. Walaupun dalam kenyataan sering terbalik. Banyak laki-laki yang berperasaan panjang, pikiran pendek. Begitu juga sebaliknya banyak perempuan yang berperasaan pendek, pikiran panjang. Kan banyak juga perempuan jadi pemikir. Dan katanya Niluh itu justru perempuan itu lebih teliti dalam berpikir daripada laki-laki. Saya pikir benar juga ya. Apalagi kalau hitung saldo di dompet. Oh, memang perempuan lebih teliti. Jadi kenapa laki-laki suka diskusi? Karena memang laki-laki itu suka mengilusi dalam pikiran apa yang nyata. Padahal kita hidup itu diajarkan untuk realistis lebih baik daripada idealistik. Idealistik itu kan banyak bermain di ide-ide, dan laki-laki itu terlalu banyak idenya, lupa buatnya. Makanya kalau kita rapat itu yang paling banyak omong siapa? Laki-laki. Kalau rapat DPP itu yang paling banyak omong laki-laki. Giliran buat yang paling banyak hadir perempuan. Kenapa? Laki-laki suka diskusi, lupa eksekusi. Nah, gitu juga dalam Injil. Dua orang murid ini asik berdiskusi, padahal perempuan itu eksekusi mereka. Begitu mereka tahu Yesus mati, mereka tidak mau berdiskusi. Mereka ke kubur, cek, ada enggak Yesus di sana. Itulah maksudnya perempuan lebih suka eksekusi. Makanya perempuan tidak suka berdebat sebenarnya. Lain lagi kalau bicara tentang merasa tahu dan sok tahu dan cari tahu. Nah, ini yang ngerinya perempuan punya. Walaupun mereka tidak merasa tahu dan tidak sok tahu, tapi ini yang lebih berbahaya nih, suka cari tahu. Hal yang tidak perlu pun harus dicari tahu, yang namanya kepo. Makanya mereka itu kalau ada cerita sedikit langsung naik telinganya dan pasti cari tahu. Kenapa? Bagaimana? Begitu. Nanti banyak bahannya didiskusikan. Nah, untuk kita paling penting begini. Sebenarnya kita kepoin dan cari tahu tentang iman itu top. Jangan cari tahu tentang keberadaan dan masalah orang. Itu yang bermasalah. Cari tahu iman. Misalnya cari tahu begini. Dulu waktu sebelum Paskah kita diingatkan bahwa siapa itu para kelompok yang menyalibkan Yesus. Ternyata dengan ikut misa hari ini kita menemukan jawaban yang lebih jernih kan. Di situ ditulis dari cerita dua orang murid ke Emmaus. Dulu kami berpikir Yesus ini akan menjadi pemimpin, tapi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan pemimpin kami menyalibkan dia. Nah, ini sudah jelas jawabannya. Yang menyalibkan Yesus itu adalah para pembenci yang di dalamnya kaum elit seperti ahli Taurat, imam-imam kepala, orang Farisi. Inilah maksudnya dari ketika kenapa kita perlu ikut misa oktav Paskah. Begini, Paskah itu semakin jernih kita pahami kalau ikut rentetan cerita yang terjadi setelah Yesus bangkit. Dan untuk kita punya pengetahuan yang jernih tentang iman, butuh ekaristi. Ekaristi seperti ini kan kita diberi penjernihan. Seperti dua orang murid ke Emmaus, makin dijernihkan pemikiran mereka ketika Yesus ajak mereka makan dan perjamuan bersama. Jadi misalkan perjamuan bersama Yesus. Bapak Ibu kalau perhatikan, saya sudah sejak dari
malam Paskah, kasula saya selalu ganti karena memang banyak stok yang putih. Tapi saya hanya mau pingin supaya mumpung cahaya Kristus masih menyala amat, saya mau semua kasula putih yang saya pakai itu dipercikin oleh cahaya kebangkitan Kristus, supaya besok-besok lilin Paskah sudah padam, dia tetap menyala ya. Gini, jadi seperti yang saya bilang, Paskah tidak berakhir dengan malam Paskah dan hari raya Paskah hari Minggu, karena masih ada percikan-percikan cahaya yang perlu kita timba, seperti yang memerciki Maria Magdalena, perempuan-perempuan, 2 orang murid ke Emmaus, dan besok kita akan menemukan kelompok yang lebih banyak lagi. Itulah proses pertumbuhan iman. Jadi bagi kita paling penting begini, kalau bicara tentang iman, jangan terlalu banyak diskusi, banyaklah eksekusi. Kalau bicara tentang iman dan hidup gereja, nggak perlu sok tahu. Kita ini loh belajar belasan tahun ini untuk jadi imam, untuk memperdalam iman. Jangan lagi kamu merasa kamu umat yang baru ikut seminar 1 kali merasa lebih hebat pengetahuan imannya daripada kami. Kami sama frater mereka itu belajar liturgi sampai kalau hair ulang-ulang itu. Jangan sampai kamu 1 kali ikut sarasian liturgi kamu merasa bahwa pengetahuan liturgi kamu lebih baik dan lebih bagus dari kami sama frater. Tidak, itu namanya sok tahu atau sok beriman. Jadi kita itu paling penting setia untuk belajar, setia mencintai Ekaristi, karena dalam Ekaristi kita menemukan banyak inspirasi hidup dan iman yang membuat kita paham, oh ternyata begini jadi gereja Katolik. Seperti yang sering saya sharingkan, saya selama seminari 13 tahun setiap hari ikut misa, tapi tidak paham. Baru setelah masuk usia 17 tahun jadi imam dan terus merayakan misa, lalu makin memahami apa arti misa. Baru 18 tahun setelah imam. Berarti kalau dijumlahkan 13 tahun di seminari tambah 17 tahun jadi imam, berapa itu? 30 tahun belum juga paham. Kenapa? Iman ini kan bukan soal diskusi dan pengetahuan, tapi tentang kebiasaan hidup dan tentang pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu, ketika Maria Magdalena ke kubur, melihat kubur kosong, melihat pengalaman itu, dia disentuh oleh Yesus dari belakang Maria, dia makin percaya pada Yesus. 2 orang murid ke Emmaus, walaupun mereka berdiskusi sepanjang jalan, tapi baru mereka paham ketika Yesus ajak mereka duduk bersama dan makan, sampai mereka ketagihan lagi, maunya Yesus jangan pergi. Bapak Ibu, hidup kita itu sebuah perjalanan yang tanpa henti. Dan seperti Yesus datang hadir dalam percakapan 2 orang murid ke Emmaus, demikian juga Yesus selalu datang hadir dalam setiap perjalanan hidup kita, apapun bentuk jalan hidup dan pilihan kita. Yang jadi masalah ketika kita keasikan dengan hidup kita, kita lupa kalau Tuhan pun datang berjalan bersama kita, datang menyapa kita. Ekaristi yang kita rayakan setiap hari adalah cara paling konkret Tuhan selalu menyapa kita dengan sabdanya. Bahkan Tuhan selalu memberikan kita support dengan santapan rohani berupa tubuh dan darah yang Ia berikan kepada kita. Jadi akhirnya Bapak Ibu, Katolik menjadi semakin mantap dan matang, bukan karena kita punya pengetahuan yang hebat, tapi kebiasaan mencintai Ekaristi, terus mengambil bagian dalam Ekaristi, karena Ekaristi yang membuat iman kita bertumbuh. Saya selalu berpesan begini kepada Pak Mikel, kalau ada katekumen boleh diajarkan pengetahuannya, tapi jangan lupa ajak mereka ikut misa, karena misa akan membuat roh masuk dari dalam diri, bekerja dari dalam diri kita, untuk kita diubah menjadi manusia yang baru. Amin, saudara-saudara. Sekali lagi, laki-laki jangan terlalu banyak diskusi, banyak-banyaklah eksekusi. Dan ibu-ibu, tegurlah kami laki-laki kalau kami merasa tahu dan sok tahu, tapi jangan juga kamu suka selalu cari tahu. Semoga Tuhan memberkati.